Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak sekalian, bertemu lagi dengan Ibu. Kita hari ini akan mempelajari tema 8, subtema 1, dengan pembahasannya adalah siklus air atau bisa disebut juga dengan daur air. Jadi siklus air itu nanti kita akan bahas lebih dalam. Jadi untuk kompetensi dasarnya ini ada di layar ya, sudah ditampilkan, teman-teman bisa lihat. Di situ silahkan dibaca tentang kompetensinya dan juga indikatornya. Lanjut, untuk yang selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi air bagi makhluk hidup. Makhluk hidup itu apa saja sih? Jadi di situ ada manusia, ada hewan, ada juga tumbuhan. Nah, kita akan bahas tentang fungsi air bagi manusia yang terlebih dahulu. Jadi kita manusia pasti membutuhkan air dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang pertama adalah minum. Tentunya kita minum menggunakan air. Kemudian ketika kita memasak, kita membersihkan tubuh dan juga mencuci bahan makanan atau pakaian juga, kita selalu menggunakan air. Lalu untuk makhluk hidup yang selanjutnya adalah hewan. Jadi untuk hewan itu sama dengan kita sebagai makhluk hidup dengan manusia, di mana hewan juga butuh minum menggunakan air, lalu juga untuk membersihkan diri. Jadi kita biasa melihat hewan membersihkan diri di sungai atau di danau atau di mana. Nah, itu memang. Terus kalau hewan yang hidup di air memang mereka membutuhkan air, seperti ikan atau hewan-hewan lain yang hidupnya memang di air. Kemudian itu sebagai tempat hidupnya ya, kayak ikan atau yang lainnya seperti cumi-cumi, ada yang lainnya teman-teman pasti tahu ya. Kemudian untuk tumbuhan, jadi air itu diperlukan oleh tanaman dalam fotosintesis. Selain itu juga sebagai tempat hidup, seperti tanaman yang hidup di air, contohnya eceng gondok. Jadi itu. Lalu selanjutnya kita langsung masuk pada pembahasan tentang siklus air. Nah, di sini sudah ditampilkan. Silakan teman-teman amati terlebih dahulu gambar di situ. Ada tertera, ada sinar matahari, ada awan, ada yang tertulis evaporasi, kemudian ada sungai, ada transpirasi dan juga presipitasi, atau yang selanjutnya juga ada kondensasi. Untuk lebih lanjutnya kita bahas ke slide selanjutnya ya. Jadi di sini kita terlebih dahulu mengulik tentang apa itu siklus air. Jadi pengertian dari siklus air adalah suatu perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer. Jadi lalu kembali ke bumi. Siklus air itu terjadi melalui proses penguapan, pengendapan dan pengembunan. Jadi pada dasarnya siklus air itu perputaran air, jadi mengalami penguapan, pengembunan, kemudian turun lagi dalam bentuk hujan dan akan kembali terus-menerus berputar seperti itu. Itulah yang dinamakan dengan siklus air. Nah, untuk slide selanjutnya berisi penjelasan tentang proses siklus air. Jadi di situ kita tentunya membutuhkan sinar matahari, di mana untuk melalui proses penguapan atau bisa disebut dengan evaporasi, yakni kita membutuhkan sinar matahari, yang dimana air di laut, di sungai dan di danau mengalami penguapan karena adanya panas sinar matahari. Kemudian pada tumbuhan juga mengeluarkan uap air dalam proses fotosintesisnya, itu air itu menguap ke udara juga. Kemudian air yang menguap itu mengalami proses pengendapan. Pengendapan itu atau biasa disebut dengan presipitasi, di mana uap air dari permukaan bumi naik dan berkumpul di udara. Kemudian lama-lama udara itu membentuk menjadi seperti gumpalan awan, dan ketika kelamaan atau sudah terlalu lama, udara itu tidak dapat lagi menahan atau menampung uap air itu di udara. Kemudian akhirnya mengalami proses pengembunan, di mana proses pengembunan itu disebut dengan kondensasi. Ketika suhu udaranya turun, uap air itu akan berubah menjadi titik-titik air, dan titik-titik air ini akan membentuk awan. Lalu
ketika titik awan itu sudah itu, selanjutnya akan turun menjadi hujan. Air hujan akan turun di darat maupun di laut. Jadi air hujan akan jatuh ke tanah atau juga ke perairan. Contoh perairan itu seperti laut, danau ataupun sungai. Selanjutnya air hujan yang jatuh di tanah akan meresap menjadi air tanah. Kemudian air tanah akan keluar melalui sumur. Lalu air tanah juga akan merembas ke danau ataupun ke sungai. Kemudian air sungai itu mengalir ke laut dan kembali mengulangi siklus airnya, seperti menguap lagi, kemudian menjadi bentuk awan, hujan lagi. Jadi begitu siklus air terjadi terus-menerus, tidak pernah henti. Selanjutnya kita akan menjelaskan secara sekilas tentang jenis-jenis siklus air. Di situ ada siklus air pendek, siklus air sedang, dan juga siklus air panjang. Nah, untuk siklus air pendek itu jadi air terkena panas sinar matahari mengalami penguapan atau evaporasi, lalu mengalami kondensasi menjadi bentuk awan dan turun lagi di atas laut. Jadi belum terbawa angin. Kemudian untuk yang siklus sedang adalah jadi air di laut mengalami penguapan atau evaporasi diakibatkan energi panas dari sinar matahari, kemudian mengalami kondensasi sehingga terbentuk awan dan terbawa angin ke daratan, lalu turunlah di darat hujan. Lalu hujan itu airnya merembas di dalam tanah ataupun di sungai dan juga di danau. Nah, selanjutnya untuk siklus panjang itu gambarannya adalah hampir sama dengan siklus sedang. Perbedaannya hanya itu sampai ke dataran tinggi sehingga suhunya sangat rendah, membentuk seperti butiran es atau turun menjadi salju. Jadi itu ya teman-teman. Jadi pada hari ini kita sudah membahas tentang siklus air. Silahkan kalian pelajari lagi. Semoga video ini dapat membantu teman-teman ya. Jangan lupa kita hari ini membahas tentang siklus air, dan pesannya untuk hari ini jangan berlebihan dalam menggunakan air. Sehemat mungkin dalam menggunakan air dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa.